started right there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian emosi. Kata emosi diturunkan dari bahasa Prancis emotion, dari imova artinya kegembiraan, dan dari bahasa Latin immover, yang dari i artinya luar dan mover artinya bergerak. Para pakar ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga merupakan reaksi seseorang terhadap suatu objek. Emosi bisa ditujukan ketika merasa senang mengenai suatu hal ataupun marah kepada seseorang dan juga takut terhadap sesuatu. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk dari emosi sendiri. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang meluap-meluap dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bentuk-bentuk emosi. Dari hasil penelitian John B. Watson, tingkah laku emosional dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu marah, orang bergerak menentang sumber frustasi; takut, bergerak meninggalkan sumber frustasi; cinta, orang bergerak menuju sumber kebahagiaan; dan depresi, orang menghentikan respon-respon terbukanya dan mengalihkan emosi ke dalam dirinya. Sementara itu, Daniel Goleman mengidentifikasikan sejumlah kelompok emosi, yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, malu. Selanjutnya, bila dilihat dari sebab dan reaksi yang ditimbulkannya, emosi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu emosi yang berkaitan dengan perasaan, syaraf-syaraf jasmani, perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya, disebabkan oleh cuaca, kondisi ruangan, dan di mana individu berada. Sedangkan emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, malu, sayang, benci, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Anista. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah: 1. Perubahan jasmani. Ketidakseimbangan pertumbuhan fisik sering menimbulkan akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuhnya, seperti menjadi kasar dan penuh jerawat. 2. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Cara memberikan hukuman dengan dipukul pada masa remaja akan menimbulkan ketegangan yang lebih berat. Pemberontakan terhadap orang tua menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi konflik dan ingin melepaskan diri dari pengawasan orang tua. Maka pola asuh yang penuh cinta kasihlah yang diperlukan. Ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Cara khas remaja dalam membangun interaksi dengan teman sebaya adalah dengan cara berkumpul untuk aktivitas bersama seperti membentuk geng. Ini biasanya terjadi pada masa remaja awal, namun sudah memasuki masa remaja tengah dan akhir sebaliknya. Pembentukan geng dihindarkan karena bisa menimbulkan kejahatan atau penguatan yang tidak baik. Pada masa ini yang menimbulkan masa emosi adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis, sehingga sangat dibutuhkan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Keempat, perubahan pandangan luar. Sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Kadang dianggap sudah dewasa, sering masih dianggap anak kecil sehingga menimbulkan kejengkelan pada diri remaja. Masyarakat menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Kalau remaja laki-laki memiliki banyak teman perempuan, mereka mendapat predikat populer dan mendatangkan kebanggaan. Sementara remaja perempuan sebaliknya, penerapan nilai ini jika tidak disertai dengan pemberian pengertian secara bijaksana dapat menyebabkan remaja bertingkah laku emosional. Kekosongan remaja sering dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab dengan melibatkan remaja ke dalam kegiatan-kegiatan yang merusak diri dan melanggar nilai-nilai moral.
seperti penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, kriminal, dan lainnya. Perubahan interaksi dengan sekolah. Guru sering memberikan ancaman-ancaman tertentu yang dapat menambah permusuhan atau stimulus negatif bagi perkembangan emosi anak. Remaja sering terbentur pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima. Timbullah idealisme untuk mengubah lingkungan. Idealisme ini tentunya tidak boleh diremehkan, sebab idealisme yang dikecewakan akan berkembang menjadi tingkah laku emosional yang destruktif. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Kusma Putri. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik emosi pada remaja. Harlock 1980 mengemukakan remaja memiliki karakteristik pemunculan emosi yang berada bila dibandingkan dengan masa kanak-kanak maupun dengan orang dewasa. Emosi remaja seringkali meluap-meluap atau tinggi, dan emosi negatif lebih mudah muncul. Keadaan ini lebih banyak muncul disebabkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, dan lingkungan yang menghalangi terpuaskannya kepuasan tersebut. Menurut Luella Scholl atas 1963, ada 3 jenis suasana emosi yang sangat menguasai remaja, yaitu: pertama, emosi marah. Emosi marah lebih mudah muncul timbul dibandingkan emosi-emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Penyebab yang sering menimbulkan amarah pada remaja adalah kalau di depan teman sebaya mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan. Remaja yang matang menunjukkan cara marahnya tidak lagi dengan cara berkelahi secara fisik seperti waktu kanak-kanak, tetapi dengan cara menggerutu, mencaci maki, atau ungkapan-ungkapan verbal lainnya. Yang kedua, emosi takut. Emosi takut pada remaja banyak menyangkut hal-hal seperti takut ujian, takut sakit, kurang uang, kurang berprestasi, tidak dapat atau kehilangan pekerjaan. Keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak populer di mata lawan jenis, tidak mendapatkan teman akrab, memiliki kelemahan dalam diri sendiri, merasa bodoh, kesepian, kehilangan pegangan agama, perubahan-perubahan fisik, dan lain-lainnya. Lalu, yang kedua, Muhammad Ali dan Muhammad Asrori 2004 mengelompokkan karakteristik emosi remaja berdasarkan periode perkembangan, yaitu: pertama, periode pra-remaja, yaitu mudah tersinggung, cengeng, cepat merasa senang bahkan meledak-meledak. Yang kedua, periode remaja awal, cenderung menyendiri sehingga merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, cepat marah dengan cara yang kurang wajar. Yang ketiga, periode remaja tengah, yaitu tuntutan peningkatan tanggung jawab yang mulai datang dari orang tua, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, periode remaja akhir, yaitu mulai memandang diri sebagai orang dewasa dan mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang makin matang. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.